500, this is Station Chatham. Do you hear me? Halo guys, pada video kali ini Mimin akan nyeritain seluruh alur cerita dari film The Quick yang dirilis pada tahun 2018. Film ini merupakan sequel dari seri sebelumnya yang berjudul The Way. Nah, bagi yang belum tonton, silakan tonton terlebih dahulu ya, karena cerita film ini akan berlanjut. Pada film ini, Christian, sang tokoh utama, menyelidiki penyebab kematian rekannya yang meninggal di terowongan Offslaughter. Rekannya ini pun telah menemukan kemungkinan akan terjadinya bencana lain yang lebih mengerikan setelah 3 tahun bencana tsunami melanda. Bagaimana cerita selengkapnya? Mimin cuma ngingetin guys, bagi yang belum subscribe, mangga atuh di subscribe dulu dan tekan lonceng merahnya juga ya. Terima kasih. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah berita yang membahas tentang bencana longsor di wilayah Granger setahun yang lalu. Ahli geologi bernama Christian sering tampil di beberapa acara dan dielulukan sebagai pahlawan karena telah menyelamatkan ratusan nyawa dalam bencana tersebut. Kini Christian hidup menyendiri karena istrinya bernama Idun telah menceraikannya 3 tahun semenjak bencana alam tersebut. Idun membawa anak mereka bernama Sondre dan Julia, tinggal di sebuah kota bernama Oslo. Ia menceraikan Christian karena Christian waktu itu meninggalkan anak-anaknya di mobil. Seandainya saja Christian membawa anak-anak cepat ke Stavanger, maka anak-anak mereka tidak akan terkena bencana tsunami. Untung saja setelah bencana tsunami di Granger, keluarga mereka masih diberi keselamatan. Karena telah membahayakan anak-anaknya dengan terpaksa Idun menceraikannya. Suatu hari anak perempuan Christian bernama Julia memutuskan untuk mengunjungi rumah ayahnya yang berada di Granger. Ayahnya menjemput Julia dan langsung membawanya ke rumah. Sesampai di rumah, ia pun menyiapkan makan malam untuk Julia. Pada malam hari secara tidak sengaja, Julia masuk ke dalam ruangan rahasia Christian yang di dalamnya terdapat foto para korban bencana alam. Lalu pada pagi harinya, Christian langsung menyuruh Julia untuk pulang ke rumah ibunya dengan alasan bahwa Julia datang tidak tepat waktu. Christian pun mengantarkan Julia ke pelabuhan. Saat Julia menaiki kapal, shal Julia tertinggal di dalam mobil. Scene kemudian memperlihatkan seseorang yang bernama Kontrat yang ingin pergi menuju ke terowongan Offslaughter. Akan tetapi di tempat itu tiba-tiba saja muncul getaran yang membuat bebatuan di sana runtuh. Alhasil, Kontrat pun tewas di tempat. Sementara itu, Christian mendengar sebuah berita yang menyatakan bahwa rekan kerjanya yaitu Kontrat telah meninggal di terowongan Offslaughter. Kemudian Christian membuka sebuah berkas yang di dalamnya terdapat beberapa hasil penelitian milik Kontrat. Lalu Christian memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Oslo untuk menyelidiki kematian dari Kontrat. Sesampainya di Oslo, Christian disambut oleh supervisor Kontrat yang bernama John. Christian menanyakan apa yang sebenarnya terjadi di terowongan tersebut. Christian menduga kalau Kontrat mati akibat gempa alam yang mengakibatkan bebatuan di sekitar situ menjadi runtuh. Tapi John meyakinkan Christian bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena sistem pemantauan terbaru menunjukkan ada banyak aktivitas getaran buatan manusia akibat konstruksi bangunan, sehingga getaran tersebut menyebabkan bebatuan di terowongan Offslaughter menjadi runtuh. Jika terjadi aktivitas yang mencurigakan, maka John akan memberikan kabar terbaru kepada Christian. Tapi Christian masih tidak percaya bahwa getaran itu disebabkan oleh getaran buatan manusia. Oleh karena itu, ia pergi ke rumah Kontrat untuk menyelidiki apa yang sebenarnya Kontrat lakukan di dalam terowongan tersebut. Sesampai di sana, Christian bertemu dengan putri Kontrat yang bernama Merit. Di kantor Kontrat, Christian menemukan semua penelitian Kontrat termasuk sampel bebatuan inti dan peta aktivitas gelombang seismik yang lebih serius daripada yang dikatakan oleh John. Dan Christian khawatir akan muncul gempa besar secara mendadak. Kemudian Christian kembali menghubungi John dan bertanya dari mana John tahu gempa itu disebabkan oleh manusia. John pun menjawab bahwa getaran itu disebabkan oleh pekerjaan konstruksi bangunan. Karena John tidak bisa diandalkan, oleh karena itu Christian berusaha mengusut apa yang dilakukan Kontrat di dalam terowongan tersebut.
Malam harinya Christian mengunjungi Idun di apartemennya, hanya untuk bertemu dengan putranya Sonre. Tapi ternyata Sonre ingin keluar menonton film bersama sang pacar yang bernama Mia. Christian meminta maaf kepada Idun karena telah mengirim Julia pulang lebih awal, dan ia mengembalikan shawl Julia. Kemudian Idun mengundang Christian untuk datang ke pentas balet Julia pada esok hari. Dan Christian pun langsung menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, Christian kembali ke rumah Conrad dan bertemu dengan Merit. Christian mengatakan kepada Merit, pasti ada sesuatu yang sedang diselidiki oleh Conrad di dalam terowongan tersebut. Ia mulai merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Christian mengajak Merit untuk ikut ke dalam terowongan tersebut. Sesampai di terowongan, mereka mulai masuk ke dalamnya. Di dalam terowongan, Christian menemukan sampel bebatuan inti yang ingin diambil oleh Conrad. Akan tetapi sebelum berhasil mengambilnya, sebuah gempa terjadi yang mengakibatkan tempat itu runtuh dan menewaskan Conrad. Setelah berhasil mengambil sampel bebatuan inti, mereka pun segera kembali. Di perjalanan, Christian ditelepon oleh Idun dan menanyakan keberadaannya. Idun mengatakan bahwa pentas Julia sudah dimulai. Secara tidak sengaja, Christian mematahkan sampel bebatuan itu menjadi 2 bagian. Padahal seharusnya batu tersebut tidak begitu rapuh karena terbuat dari batuan yang padat. Dugaan Christian pun semakin kuat bahwa akan terjadi bencana besar. Di saat bersamaan, listrik di seluruh kota tiba-tiba saja mati. Beberapa detik kemudian, muncullah gempa yang menyebabkan terjadinya retakan di mana-mana. Gempa tersebut ternyata menghancurkan gedung tempat Julia melakukan pentas. Oleh karena itu, Idun coba menyelamatkan Julia. Sementara Christian langsung menghubungi Idun dan mereka memutuskan untuk bertemu di apartemen. Kemudian Christian menemui John. Ia langsung menghancurkan sampel bebatuan inti yang rapuh mengarah ke tanah. Seharusnya batu tersebut tidaklah rapuh seperti itu. Lalu John mencoba menenangkan Christian bahwa semuanya akan baik-baik saja. Christian gagal meyakinkan John tentang adanya aktivitas gelombang seismik yang akan terus meningkat. Lalu Christian menyuruh Merit untuk segera pulang. Malamnya, Christian mengunjungi Idun ke apartemen dan meminta maaf karena melewatkan pentas Julia. Idun menjadi kesal kepada Christian karena Christian selalu saja mencari bencana berikutnya. Dan Idun juga kesal karena Christian sering sekali meninggalkan keluarga. Lalu Christian pun menangis di pelukan Idun karena ia tidak bisa menjadi ayah yang baik. Keesokan paginya, Sonre dan Julia terbangun dan melihat ayahnya sedang menyiapkan sarapan. Di sini, Christian mencoba untuk menjadi ayah yang baik. Tak lama setelah itu, Sonre memutuskan untuk pergi ke kampus. Scene beralih di tempat lain di mana Merit ingin bersih-bersih di kantor ayahnya. Secara tidak sengaja, dia menemukan sesuatu di komputer ayahnya. Lalu ia merekamnya menggunakan ponsel dan bergegas ke apartemen Idun. Sesampai di sana, Merit langsung menunjukkan rekaman itu kepada Christian. Saat Christian menonton video itu, ia kemudian baru menyadari Conrad menggunakan tikus untuk meneliti teorinya. Dan tikus tersebut mati karena terpapar gas beracun. Dengan begitu, Christian dapat menarik kesimpulan bahwa gempa bumi besar di atas 8,5 skala Richter akan mengguncang seluruh kota Oslo. Conrad tewas di terowongan akibat tanda-tanda gelombang seismik yang mulai meningkat. Mengetahui bahwa gempa besar akan terjadi, Christian lalu membawa Merit dan Julia berkendara dengan cepat menuju tempat Idun bekerja. Kemudian Christian menelpon Sonre yang berada di kampus. Tetapi Sonre mengabaikan telepon dari Christian. Dan Christian pun mengirim pesan sebanyak mungkin. Lagi-lagi Sonre mengabaikannya. Sesampai di hotel, Christian langsung menyuruh Julia untuk bersama dengan Merit. Sedangkan dirinya akan mencari Idun. Christian menemukan Idun yang berada di lantai 34 dan segera mengajak Idun untuk segera turun ke lantai bawah. Kemudian Christian membunyikan alarm kebakaran agar orang-orang turun ke bawah. Saat Idun dan Christian ingin turun ke bawah menggunakan lift, ternyata Christian juga melihat Julia yang juga ikut naik ke lantai 34. Meskipun mencoba memanggil mereka, tapi pintu lift tertutup secara otomatis karena alarm tanda bahaya. Tak lama setelah itu listrik pun padam. Sementara Merit yang berada di luar sangat bingung kemana Julia pergi. Pada akhirnya ia pun menyusul untuk naik ke lantai 34 mencari Julia. Untung saja Merit berhasil bertemu kembali dengan Julia. Namun di saat bersamaan gempa besar pun terjadi menghancurkan seluruh kota Oslo. Karena kondisi yang gawat, Merit langsung membawa Julia masuk ke dalam gedung.
Gempa dahsyat yang terjadi membuat Merit pingsan. Sementara di dalam lift, gempa itu membuat Idun dan Christian merasa sangat panik. Sementara di kampus, Sondre dan pacarnya tidak terluka karena ia berlindung di bawah meja. Ketika Merit tersadar, ia melihat Julia sedang merawat pekerja hotel yang terluka akibat tertimpa puing-puing bangunan. Mereka berusaha keras untuk menyelamatkan pekerja tersebut. Tetapi tak berselang lama, gempa susulan terjadi yang membuat sebagian gedung menjadi miring. Mereka pun langsung berpegangan pada sebuah besi agar tidak meluncur. Namun Merit secara tidak sengaja melepas tangan pekerja itu yang menyebabkan ia pun tewas. Merit pun hampir mengalami hal yang serupa, tapi untung saja ia berhasil memegang sebuah besi. Julia menghindari bebatuan yang meluncur, tetapi ia berhasil meraih tangan dari Merit. Di dalam lift, Idun dan Christian yang baru sadar mencoba untuk keluar dari lift lewat tangga darurat yang telah disediakan. Ketika ingin memanjat, puing-puing bangunan terjatuh mengenai kaki Idun, sehingga kaki Idun terluka parah. Mereka melihat pintu lift terbuka di lantai 30. Mereka mencoba menggunakan kabel lift untuk menyeberang ke pintu tersebut. Christian berhasil sampai ke pintu lift, sedangkan Idun gagal dikarenakan liftnya tiba-tiba saja meluncur ke bawah. Christian pun sangat sedih ketika melihat Idun tewas di depan matanya. Kemudian Christian ke lantai 34 untuk mencari Julia. Sesampai di sana, Christian bertemu kembali dengan putrinya. Saat mereka mencoba untuk pergi dari gedung itu, gempa susulan terakhir terjadi, sehingga menyebabkan Julia kehilangan pegangannya, yang membuat Julia meluncur dengan cepat. Christian langsung meluncur untuk menolongnya. Untung saja terdapat jendela yang berhasil menahan tubuh Julia. Ketika Christian sadar, ia melihat Julia sedang menyibakkan diri di jendela yang retak. Dengan hati-hati, Christian mulai mendekatinya dan berhasil meraih Julia sebelum jendelanya pecah. Merit pun membantu menarik Julia ke atas. Mereka perlahan-lahan mulai memanjat dan memanjat. Setelah kejadian mengerikan yang menimpa, mereka pun langsung meninggalkan gedung tersebut. Kemudian Merit masuk ke kantor ayahnya dan menemukan sebagian besar barang telah hancur, kecuali fotonya saat masih kecil bersama sang ayah. Merit sangat bangga pada ayahnya karena berusaha meneliti apa yang akan terjadi di masa mendatang. Di tempat lain, Christian, Julia, dan Sondre memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya di Granger. Film berakhir dengan sebuah berita tentang beberapa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa manusia dapat memperkirakan gempa bumi besar di masa yang akan datang. Dan film pun selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya ya. Six 500, this is Station Chatham. Do you hear me?